Kaki depan seekor gnu digigit hingga putus oleh buaya. Mustahil baginya untuk melepaskan diri. Meskipun ukuran buaya ini tidak terlalu besar, ia menggigit dan menarik gnu itu dengan sangat kuat pada kaki depannya yang patah. Buaya itu memanfaatkan titik paling lemah dari mangsanya, berusaha dengan segala cara menyeret gnu ke dalam air yang lebih dalam. Benar saja, pergerakan gnu menjadi sangat terbatas. Dengan kekuatan gigitan buaya, sebenarnya ia mampu menghancurkan tulang kaki mangsanya, tetapi ia tidak melakukannya. Buaya hanya menunggu mangsa mengikuti arah tarikannya, karena itulah yang ia inginkan. Begitu masuk ke air yang lebih dalam, situasi menjadi jauh lebih berbahaya. Seperti rumput yang terbawa arus, gnu itu kini sepenuhnya berada di bawah kendali buaya. Sekelompok kuda Nil di sekitar sungai menyaksikan proses pembunuhan ini. Untungnya tidak ada buaya lain di sana, karena seekor buaya saja biasanya sulit membunuh mangsa besar dalam waktu singkat. Namun sayangnya, harapan gnu untuk kembali ke tepi sungai semakin kecil. Gnu itu harus berusaha menyelamatkan dirinya. Dengan naluri bertahan hidup, ia menyeret buaya itu sedikit demi sedikit menuju daratan, menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Tetapi semakin dekat ke tepi sungai, buaya justru semakin keras mempertahankan gigitannya. Harapan tampak sudah di depan mata. Setelah tarik-menarik yang cukup lama, gnu yang menjadi korban akhirnya mulai kehabisan tenaga. Namun ia tetap mencoba menyesuaikan posisi tubuhnya. Buaya yang mulai kehilangan kesabaran kemudian meningkatkan serangannya. Ketika gnu kembali didorong ke air yang lebih dalam, buaya melancarkan serangan yang lebih ganas. Ekor buaya yang bergerak di bawah air menunjukkan ia terus mengerahkan tenaga. Tetapi itu masih belum cukup untuk membunuh mangsanya. Lalu buaya mengubah strategi. Ia dengan cepat menggigit bagian mulut gnu, mencoba menekan kepalanya ke bawah air agar tenggelam dan mati kehabisan napas. Namun justru pada saat inilah perlawanan gnu menjadi semakin nekat. Ia bertarung tanpa memikirkan apapun lagi. Buaya sebenarnya memiliki senjata mematikan yang disebut death roll, putaran kematian yang bisa merobek tubuh mangsa. Ia hanya perlu berputar untuk mematahkan rahang gnu. Tetapi mungkin karena ukuran buaya itu tidak terlalu besar, ia tidak mampu melakukannya. Bagi gnu, meskipun hanya ditarik ke bawah air hingga sulit bernapas, itu sudah merupakan ancaman mematikan. Perjuangan menyelamatkan diri benar-benar dimulai. Namun bertarung di dalam air jauh lebih sulit bagi gnu. Daya apung air membuatnya sulit menggunakan kekuatan tubuhnya, sementara buaya justru memiliki keunggulan mutlak di lingkungan ini. Buaya, sang penguasa air, memiliki kelincahan dan ledakan tenaga yang jauh lebih besar di dalam air. Maka pertarungan ini berubah menjadi ujian ketahanan antara pemangsa dan mangsa. Waktu terus berlalu, dan keduanya semakin kelelahan. Akhirnya terlihat titik pentingnya, buaya menggigit bagian pipi gnu. Untuk melepaskan diri, gnu harus mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ia berhenti sejenak memulihkan tenaga, seolah bersiap untuk usaha terakhir. Tidak satupun dari mereka berniat menyerah. Di hadapan kematian, gnu yang menjadi mangsa bahkan sudah tidak lagi takut pada pemangsanya. Tiba-tiba ia kembali meronta dengan sekuat tenaga, dan berhasil melepaskan diri dari gigitan buaya. Meskipun kaki depannya sudah patah, kegembiraan karena berhasil lolos tak bisa disembunyikan. Namun setelah mencapai tepi sungai, bencana sebenarnya baru saja dimulai. Faktanya, bagi hewan mangsa di alam liar, sekali kehilangan kemampuan berlari berarti menjadi sasaran empuk bagi predator lain. Pada akhirnya, gnu yang kaki depannya patah itu mati di dasar sungai, dan tubuhnya menjadi santapan macan tutul. Jadi, bahkan jika berhasil lolos dari pertarungan sengit melawan buaya, peluang untuk benar-benar bertahan hidup tetap hampir tidak ada.